Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B akan mendemonstrasikan cara menggunakan aplikasi RStudio. Sebelum memasuki cara penggunaan aplikasi RStudio, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu ada Niken Katuna dan Jumedi. Yang kedua itu ada Rahima Taher, ada Melati Ramadhani, Paras Anissa Saada, Sherly Afrika Putri, Jen Maharani Dewantara, dan juga saya sendiri Salsabila. RStudio merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk bahasa pemrograman R yang digunakan dalam komputerisasi statistik dan visualisasi data. Ada 4 panel dalam RStudio. Yang pertama ada panel konsol yang digunakan untuk memasuki data yang kita inginkan dan ada 4 panel yang terdapat pada aplikasi RStudio. Yang pertama ada panel konsol, yang kedua ada panel environment, yang ketiga ada panel plot, dan terakhir ada panel script. Untuk menampilkan panel script, kita dapat mengklik file, setelah itu klik new file, lalu klik RScript. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Salsa. Selanjutnya itu kita bisa memulai perhitungan menggunakan aplikasi RStudio ini. Yang pertama itu pada bagian script kita menggunakan untuk menulis data seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Yang pertama itu bisa melalui penjumlahan di mana itu seperti 10 kita ketik pada bagian atas, pada bagian script itu 10 ditambah 5. Lalu kita klik run, maka nanti hasilnya akan keluar di konsol, yaitu adalah 15. Next, selanjutnya yaitu ada kita ketik 13 dikurang 8. Nanti akan muncul, lalu kita ketik lagi run, seperti penjumlahan tadi, maka akan muncul hasilnya di konsol. Selanjutnya itu, kita ketik untuk perkalian itu ada 10 dikali dengan 10. Nah, kita ketik run lagi. Itu kan muncul hasilnya. Perlu kita highlight, yaitu di sini adalah perkalian di sini kita menggunakan tanda bintang di atas, bukan menggunakan tanda kali seperti biasa atau seperti X. Selanjutnya itu ada 100 dibagi, yang dimana baginya itu menggunakan garis miring 4. Lalu kita klik lagi run, dan hasilnya akan muncul nanti pada bagian konsol. Sekian penulisan data Kabataku dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mencari tukaran dan mencari log di RStudio ini. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu tentang Kabataku. Selanjutnya akan mencari akar dari bilangan yang akan kita cari. Caranya itu dengan pada bagian script kita ketik kode SQRT. Lalu buka kurung dan masukkan angka yang kita inginkan, misalnya 1000. Lalu klik run. Nah, nanti hasilnya akan keluar di konsol. Kita juga dapat melakukan perintah yang sama di konsol, tapi jika ada yang error tidak bisa diedit. Kalau di panel script
datanya masih bisa diedit. Selanjutnya itu mencari log. Kita dapat mengetik log, log 10, lalu masukkan data yang akan kita cari. Misalnya log dari 265, lalu klik run seperti tadi. Nah, datanya akan muncul di konsol hasil dari log 10 tadi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada aplikasi RStudio ini dapat memudahkan kita dalam pembuatan data tabel, namun dalam data yang tergolong sederhana. Misalnya pada eh, tabel pertama kita ingin memasukkan data nama. Caranya dengan mengetik nama, panah kiri, kemudian kita ketik C, kurung, lalu kita bisa memasukkan beberapa data yang kita punya. Untuk nama atau tulisan, kita butuhkan kode petik terlebih dahulu. Lalu koma, lakukan hal yang sama sampai banyak data yang kita inginkan. Tunggu dulu ya, Dian. Setelah datanya kita masukkan seluruhnya, kita tekan run. Nah, untuk hasilnya dapat kita lihat pada panel environment bahwa data tersebut telah tercatat dan direkam oleh aplikasi RStudio ini. Apabila kita klik nama lagi dan kita klik run, maka data tersebut yang akan muncul. Selanjutnya, kita juga dapat mengisi data lainnya seperti data usia. Rumus yang digunakan masih sama, karena pada usia ini kita menggunakan angka, maka tidak diperlukan tanda petik. Nah, setelah data usia kita masukkan, seperti ini, kita klik run lagi. Nah, pada tampil konsol kita dapat lihat bahwa, dan di environment, bahwa data usia tersebut telah terekam. Apabila kita ketik lagi usia pada panel script, lalu kita run, maka data tersebutlah yang akan muncul. Kita dapat lakukan ke beberapa jenis data lagi. Untuk data selanjutnya itu kita akan masukkan data asal daerah. Karena asal daerah ini memiliki unsur dua kata, maka antar kalimat katanya kita gunakan underscore atau garis bawah. Kita gunakan rumus yang sama untuk memasukkan datanya. Berhenti lagi, Mel. Setelah kita masukkan beberapa data di uh, AirScript, maka hasilnya akan keluar di konsol dan juga terekam pada environment. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk mengetahui kesimpulan dari data yang telah dibuat tadi, kita bisa ketik di script summary, icon tutup kurung, terus data namanya, kita ketik nama. Kemudian kita klik run. Nah, maka di panel konsol akan terlihat
kesimpulannya itu ada 20 karakter. Selanjutnya sama kita ketik summary dalam kurung usia, kita klik run. Maka akan muncul nilai terkecilnya yaitu di panel konsol akan terlihat nilai kecilnya itu 25, kemudian median itu nilai tengah 32, mean itu rata-rata 33,45, kemudian nilai tertingginya 47. Kemudian kita sama seperti yang tadi, kita ketik summary di panel script, kemudian kita ketik penghasilan, kita klik run. Nah, terlihat di panel konsol terdapat nilai terkecilnya itu 1, median nilai tengahnya 5, kemudian rata-ratanya mean 28,15, kemudian nilai maksimumnya 150. Selanjutnya kita ketik lagi summary. Nah, karena di asal daerah itu ada 2, kita pakai underscore, asal daerah underscore. Kita klik run. Nah, kesimpulannya terdapat 20 karakter. Selanjutnya, yang kesimpulan terakhir, kita ketik lagi summary, kemudian dalam kurung pekerjaan. Kita klik run. Terlihat di panel konsol terdapat 20 karakter. Sekian penjelasan kesimpulan dari saya alihkan ke rekan saya. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat sebuah plot dari beberapa data yang sudah kita masukkan tadi. Dengan cara mengetik tulisan plot, kemudian dalam kurung, lalu kita masukkan data yang berupa angka. Sedikit informasi dari plot ini, kita hanya dapat memasukkan data yang berupa angka. Data yang berupa angka di sini dapat dilihat hanya ada usia dan penghasilan. Jadi usia, penghasilan. Usia itu merupakan sumbu X dan penghasilan akan menunjukkan sumbu Y dari sebuah plot. Kemudian klik run. Lalu kita beralih ke panel yang paling bawah, itu ada files. Sebelahnya itu dapat terlihat plot yang sudah kita buatkan sebelumnya. Jadi di sumbu Y itu ada usia, dan di sumbu X ada usia, dan di sumbu Y ada penghasilan. Sekian dari saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, terakhir kita masuk ke bagian untuk tabel. Nah, di sini kita akan menggabungkan semua data-data yang sudah kita masukkan tadi ke dalam sebuah tabel. Pertama, kita klik tabel, panah kiri, ketik data, .frame, lalu buka kurung, kita masukkan detail dari data-data yang kita masukkan tadi. Pertama itu ada nama, koma, usia, koma penghasilan, koma asal daerah. Asal daerah ini karena terdiri dari 2 suku kata, maka kita beri tengahnya itu underscore. Lalu koma pekerjaan, dan terakhir kita akan klik run untuk melihat hasil tabelnya. Di bagian itu kita klik tabel sekali lagi, lalu klik run. Nah, maka di sini akan terlihat tabel dari semua data-data yang sudah kita masukkan tadi.
Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.